Oke teman-teman, kita akan buat sebuah dashboard untuk rekrutmen. Tapi sebelum kita ke cara pembuatannya, saya akan demokan terlebih dahulu apa saja yang akan kita buat. Oke, nanti outputnya ada 4 halaman, 4 sheet ya. Yang pertama adalah dashboard secara umum, yang ini bisa kita share kepada stakeholder, atasan, CEO, siapapun yang butuh informasi umum. Ada data individual, di mana kita bisa lihat informasi dari masing-masing kandidat, maksudnya bukan pewawancara ya, masing-masing kandidat. Dan ada juga data pelamar secara umum, sudah ada 19 pelamar yang masuk. Dan juga tentunya ada informasi perusahaan yang ini bisa kita sesuaikan dengan keunikan perusahaan kita. Oke, jadi awalnya adalah akan ada Google Form yang kita sebarkan. Ini bisa kita masukkan ke situs-situs pencari kerja atau dengan cara-cara lain yang biasa kita gunakan untuk menjaring calon kandidat ya. Pertanyaan yang saya sampaikan di sini sangat-sangat sederhana dan tentunya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan ini sengaja saya setting tidak diwajibkan. Jadi kalau yang wajib itu adalah tanda bintangnya seperti ini. Tapi ini sementara saya bikin tidak wajib ya. Karena untuk kepentingan demo. Tapi di pelaksanaannya teman-teman tentunya perlu untuk bikin ini menjadi wajib diisi. Misal namanya adalah Tini Kartini gitu ya. Dan panggilannya adalah misalnya orangnya lahir di Bengkulu misalnya. Ini random saja. Dan dia adalah kelahiran 2001 gitu misalnya ya. Seorang wanita dan dia ingin menjadi videographer gitu. Nah, lamaran-lamaran yang ada di sini lowongannya maksudnya ini nanti bisa teman-teman setting sendiri ya. Ini sementara saya bikin yang generik aja dulu. Dan kita juga akan minta kandidat untuk mengisi resume, mengunggah file resumenya ya. Tapi ini tidak diwajibkan, jadi kita skip dulu aja. Sudah beres. Nah, tadi nama saudara Tini sudah masuk dan kita bisa lihat di data pelamar, dia sekarang sudah ada menjadi kandidat ke-20. Dan setiap lamaran masuk, otomatis masuk ke seleksi administratif ya. Dan ini belum ada hasilnya. Nah, ini perlu kita setting nanti hasilnya seperti apa itu di sini. Bahwa Ibu Tini tadi melamar menjadi videographer staff. Untuk tingkatan staff ini otomatis terisi. Jadi kalau ada yang auto ini otomatis divisinya BizDev dan ini nanti bisa kita setting ya. Dan lamaran diterima hari ini gitu. Dan ini resumenya tadi beliau tidak ngisi ya. Tentunya nanti harusnya kita isi lah. Nanti akan ada seperti ini kayak gini. Kayak yang di atas ini ada contoh resume yang masuk ya. Nanti bisa kita klik aja. Oke, nah dan setelah kita lihat resumenya, kita bisa tentukan dia apakah lolos atau enggak. Misalnya kita nyatakan dia lolos, maka otomatis hasilnya dia lolos di seleksi administrasi. Lalu kita bisa tentukan kapan wawancara HR. Misalnya saya minta dia wawancara besok gitu ya. Dan nanti wawancaranya misalnya kita setting Pak Oman gitu, tim kita gitu. Nah, nama-nama ini nanti bisa kita tentukan gitu. Tapi ternyata misalnya kata Pak Oman dia gagal. Ya udah, maka dia hanya lolos sampai di seleksi wawancara HR gitu. Nah, kalau kita ingin tahu data individualnya itu bisa diklik di sebelahnya. Misalnya ada orang bertanya, "Pak, gimana hasil lamaran saya?" Nah, kita bisa klik aja. Namanya siapa, Kak? Oh, namanya Tini. Kita cari aja namanya. Dan kita bisa klik. Lalu kita bisa lihat, oh Kak Tini maaf ya, kemarin Kak Tini sudah lolos seleksi administratif, tapi pas wawancara kemarin ya sama Pak Oman, kakak dinyatakan gagal gitu. Dan secara umum, informasi-informasi ini bisa kita lihat di dashboard gitu. Bahwa tadi ada 20 orang lamaran masuk, dan yang gagal di seleksi administratif ada 6 orang, di seleksi wawancara HR 7 orang, dan seterusnya. Akhirnya yang diterima hanya 4 orang gitu. Berarti yang diterima adalah 20% gitu ya. Dan average days to hire ini dari mulai lamaran diterima sampai ke kontrak kerja itu 8 hari. Di sini juga ada
kesimpulan, ada rekap per level dan per divisi. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, ini tahapannya bisa diubah nggak gitu, divisinya bisa diubah nggak, levelnya bisa diubah nggak, itu bisa banget. Itu ada sheet data perusahaan. Nah, ini bisa teman-teman isi sesuai dengan lowongan apa saja yang ada di jabatan apa saja yang ada di perusahaan teman-teman, dan dari sini nanti bisa di copy paste ke sini ya, ke Google Formnya, posisi mana saja yang sedang buka. Jadi ini sebenarnya nggak harus semuanya dimasukin, tapi bisa dipilih aja yang sedang ada lowongannya. Nah, ini juga kita tentukan, ini levelnya manajer, supervisor, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan struktur organisasi di perusahaan teman-teman, dan divisinya juga ada divisi apa saja, mungkin sebutannya departemen apapun, itu bisa teman-teman sesuaikan di sini gitu ya. List interviewer HR-nya bisa teman-teman setting, ini nanti akan muncul menjadi drop down yang tadi, dan list pewawancara usernya juga bisa teman-teman setting. Jadi nama-nama yang ada di sini pewawancara HR ini hanya bisa dipilih sesuai dengan yang ada di data perusahaan tadi ya. Dan pewawancara user juga kita geser dulu sedikit ya. Ini juga bisa ditentukan dari yang tadi teman-teman setting. Jadi ini pewawancara usernya itu hanya mengambil dari nama-nama yang sudah kita setting di sini gitu. Nah, tentunya ini mungkin agak overwhelm ya, agak kok rumit sekali sepertinya. Nah, kita akan mencoba membuatnya benar-benar dari nol. Nantikan saja di video